Halo, selamat datang di channel Dok Hazelnut. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengapa grinder merupakan salah satu tools terpenting dalam kacamata saintifik. Ini adalah beans kopi. Dan ketika kita sudah selesai melakukan proses grinding, dia akan berubah bentuk menjadi serbuk-serbuk kopi ini. Sepintas serbuk-serbuk ini terlihat acak, tidak beraturan, tetapi sebenarnya setiap serbuk ini mengikuti hukum fisika yang pasti. Nah, ketika beans kopi tadi dia masuk ke dalam grinder kita, dia akan mengalami 3 tahap, yaitu tahap penghancuran, kemudian tahap pemotongan, dan tahap penyelesaian, yaitu menyaring kembali ukuran-ukuran partikel yang sudah mengalami proses crushing dan cutting supaya sesuai dengan grind size yang kita harapkan. Nah, ketiga proses ini dia akan sangat berpengaruh pada elastisitas atau sifat kerapuhan dari beans-nya tersebut, di mana dia dari green beans sampai dark roast, itu nanti dia akan semakin rapuh. Nah, partikel-partikel tadi kemudian kita lakukan proses penyeduhan, itu dia nanti akan mengalami 2 proses, yaitu proses difusi dan juga proses adveksi. Di mana proses difusi ini adalah perpindahan compound kimia dalam kopi dari dalam partikel tadi menuju permukaan partikel tanpa adanya aliran air. Sedangkan adveksi ini sangat simpel, yaitu proses pemindahan compound kimia dalam partikel kopi yang diikuti karena adanya aliran air. Nah, kedua proses ini jadi sebenarnya yang kita atur saat kita melakukan brewing ini adalah 2 proses ini, supaya compound kimia yang kita harapkan itu nanti terekstraksi dengan baik. Proses ini nanti dia akan terpengaruh oleh temperatur, kemudian pouringnya, dan variabel-variabel brewing lainnya. Nah, pada grinder sendiri dia akan terjadi proses grinding, sehingga nanti serbuk-serbuknya itu nanti dia akan terserah kita mau halus atau kasar. Nah, kalau misalkan halus, itu nanti dia proses difusinya akan semakin cepat. Karena kalau halus, partikelnya itu dia kecil, sehingga perpindahan compound dari bagian dalam ke permukaan setiap partikelnya itu dia jaraknya itu akan semakin dekat. Jadi proses difusi akan semakin cepat. Tetapi sebaliknya proses adveksi akan semakin lambat karena semakin halus partikel-partikelnya, kerapatan antara partikelnya itu dia akan semakin rapat sehingga aliran air itu dia akan tersumbat. Dan kalau partikel kasar akan terjadi sebaliknya. Jadi kita mengatur grind size ini tujuannya adalah untuk menyeimbangkan proses difusi dan adveksi sesuai yang kita harapkan agar compound kimianya itu berubah menjadi rasa kopi yang kita inginkan. Jadi sebenarnya peran grinder itu apa sih? Nah, jadi sebenarnya peran grinder itu tidak salah kalau saya sebutkan sebagai si penjaga rasa. Bagaimana caranya? Yang dilakukan oleh grinder itu dia akan mengatur particle size dan juga particle shape-nya atau bentuk partikelnya. Nah, secara idealnya memang kita harapkan particle size yang seragam semua atau uniform. Tetapi itu tidaklah mungkin. Makanya disebut sebagai distribution atau distribusi. Jadi yang diharapkan dari hasil grinding kita, yang diharapkan itu distribusinya yang merata, bukan partikelnya itu yang uniform. Jadi distribusinya yang uniform yang kita harapkan. Kenapa demikian? Karena setiap pecahan partikel itu dia akan mengikuti hukum fractures power law. Ini rumusnya. Tetapi teman-teman tidak usah pusing, saya sudah mengkalkulasi secara kasar seperti ini. Setiap satu pecahan partikel itu nanti dia akan diikuti oleh 100.000 partikel lainnya yang ukurannya 100 kali lebih kecil. Kalau pada kopi, kita sebut sebagai fines. Nah, pola ini akan selalu terjadi sampai nanti di ukuran 40 mikron. Tetapi di ukuran 40 mikron, meskipun nanti serpihannya dia tidak lagi 100.000, tetapi nanti pasti akan tetap diikuti fines yang jumlahnya sangat banyak. Jadi sudah jelas tidak mungkin
partikel itu benar-benar uniform, tetapi distribusinya saja yang diharapkan uniform. Kemudian juga partikel shape-nya, bentuknya. Yang kita harapkan itu memang spherical atau bentuk bulat, bundar. Nah, di mana bentuk bulat dan bundar itu nanti proses difusinya karena dia bentuknya bundar, itu nanti akan rata. Tetapi pada kenyataannya, partikel-partikelnya itu pasti nanti bentuknya akan macam-macam. Nah, kalau partikel yang macam-macam saya ambil contoh saja, misalkan bentuk yang memanjang ya. Nah, ini nanti dia difusi dari bagian tengah untuk difusi yang ke bagian sampingnya, itu nanti dia prosesnya akan berbeda dengan difusi yang di bagian memanjangnya. Jadi partikel yang acak itu nanti dia proses difusinya dia akan berbeda-beda. Dan juga tentu saja karena tumpukan-tumpukannya nanti partikelnya dia acak, otomatis proses adveksinya itu nanti juga akan berbeda. Nah, disinilah peran grinder yang bagus. Dia akan menyempitkan size distribusinya, dan dia juga akan mengoptimalkan luas permukaan partikelnya itu supaya kita bisa mengekstraksi sebaik mungkin. Saya akan menunjukkan datanya. Seperti yang teman-teman sering lihat di video saya sebelumnya, saya punya 3 grinder. Sampai sekarang punyanya masih 3. Di sini ada Timor C1, kemudian ada Comandante, dan juga ada EasyPresso GP6. Nah, ini adalah datanya. Yang pertama, Comandante saya bandingkan dengan Timor C1. Ini adalah particle size distribution-nya. Ini luas permukaannya ya. Nah, ini kita bisa lihat distribusinya. Ini yang atas adalah si Timor, dan yang distribusinya yang bawah ini adalah Comandante. Kita lihat bahwa distribusinya si Timor itu dia lebih melebar. Artinya memang dia distribusinya, uniformitasnya dia lebih rendah daripada Comandante. Dan kalau kita lihat saja sendiri ini di puncaknya ini, yang kalau di targetnya ini si Comandante memang dia lebih banyak yang sesuai dengan target kita. Sedangkan pada si Timor dia jumlah finds-nya itu dia lebih banyak. Yang garis ini adalah si Timor, dan juga jumlah boulder atau partikel kasar yang tidak kita harapkannya itu dia lebih banyak. Jadi dia jalur distribusinya dia lebih kemana-mana. Akibatnya dia akan menghasilkan rasa yang lebih burem, dan juga lebih clarity-nya menurun tentunya. Lalu bagaimana dengan Timor juga dibandingkan dengan ZP6? Nah, ini lebih jauh lagi ya perbandingannya. Ini bisa kita lihat, ini kurvanya si ZP6. Ini dia memang dominan banget. Bahkan dia ada yang mencapai angka di atas 20% di ukuran yang kita harapkan. Dan ini jelas si ZP6 dia lebih lancip. Jadi dia distribusinya itu dia memang lebih sempit. Artinya dia memang lebih uniform. Nah, bagaimana dengan Comandante jika dibandingkan dengan ZP6? Ini kalau kita lihat, jadi si ZP6 ini yang tebel-tebel ya, dan Comandante ini yang garis. Nah, ini memang kalau kita lihat, si ZP6 ini dia memang untuk uniform di satu partikel, ukuran satu partikelnya itu dia memang lebih dominan. Dia mencapai angka lebih dari 20%. Sedangkan si Comandante itu dia memang lebih melebar dibanding ZP6. Tetapi kalau kita lihat dari standar deviasinya, ini yang atas ini adalah Comandante, dan ini adalah si ZP6. Jadi secara distribusi sebarannya itu, kalau diukur rata-rata, Comandante dan ZP6 itu uniformity distribution-nya itu sama. Boleh dibilang hampir sama lah. Kalau nanti saya akan berikan angkanya. Nah, ini sekarang saya berikan dari segi angka. Kalau teman-teman nanti bingung ya, tadi lihat yang diagram. Nah, ini di average diameter rata-ratanya ini sudah mendekati semuanya ya. Artinya saya sudah mengkalibrasi di grand size yang sama untuk dibandingkan. Nah, ini kita lihat kalau standar deviasi diameternya ini memang si Comandante sama ZP6 itu sama. Kemudian juga standar surface-nya itu Comandante dan si ZP6 sama. Artinya
jalur distribusinya itu variabelnya Komandante dan ZP6 itu sama. Tetapi kalau kita lihat dari segi efisiensi, itu memang si ZP6 dia lebih tinggi. Artinya luas permukaan partikel-partikel kopi yang bisa diekstraksi itu dia lebih banyak dibandingkan si Komandante. Nah, ini kalau kita lihat di kualitasnya memang pada akhirnya nanti si ZP6 dia lebih tinggi, diikuti Komandante, dan yang paling rendah si Time War. Nah, ini tadi kita juga bisa lihat begini ya di grafik ini. Jadi kalau misalkan tadi kita lihat nih si ZP6 ini kan yang tebel-tebel ya. Ini dia lebih banyak ke partikel yang kasarnya yang tidak diharapkannya. Sedangkan kalau Komandante itu dia lebih banyak fines-nya. Nah, ini akan menghasilkan rasa clarity yang lebih tinggi pada ZP6, tetapi bodinya itu nanti dia akan lebih bagus di Komandante, karena body itu sebenarnya adalah persepsi kita dari compound yang bitterness gitu. Jadi dia dari partikel yang halus. Makanya itu si ZP6 sesuai sama review saya yang sebelum-sebelumnya, bodinya itu dia tipis dan ternyata kalau kita kalkulasi secara data memang mendukung. Jadi artinya apa? Artinya ya memang bukan berarti mana lebih baik, mana lebih bagus. Dua-duanya bagus karena jalur distribusinya sama-sama sempit. Tetapi si Komandante itu dia memang nanti clarity-nya dia kalah. Tetapi nanti dia akan menghasilkan bodinya dari partikel-partikel fines-nya. Sedangkan si ZP6 itu dia nanti akan sulit menghasilkan bodinya. Oleh sebab itu makanya kenapa si Easy Presso fokus si ZP6 itu dia bilang untuk pour over saja. Dan juga kalau teman-teman lihat di settingan grind size-nya di website-nya itu si Easy Presso dia menganjurkan ukurannya itu dari 6 sampai 6 saja. Jadi range-nya itu sempit dan cenderung untuk ke grind size yang kasar. Makanya dia specialty untuk pour over. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana dengan fenomena shifting. Apakah berguna shifting itu jadi mengayak hasil serpihan-serpihan serbuk tadi. Kalau menurut saya shifting ini akan sangat sulit. Kenapa? Karena dia akan sangat tidak konsisten. Kenapa? Karena si shifting itu kan kita mengayak. Nah, secara kalkulasi fisika, guncangan itu akan mempengaruhi proses shiftingnya itu. Jadi kadang-kadang kalau hari ini kita guncangannya lemes, besokannya kita guncangannya kuat, itu nanti serbuk yang tersaringnya itu akan berbeda-beda. Kedua juga kita lihat tadi kan bentuk partikel dari kopi itu secara mikroskopik itu sebenarnya bentuk partikelnya itu berbeda-beda. Nah, proses shifting ini dia hanya akan menyaring berdasarkan diameter partikelnya tersebut. Jadi misalkan ada partikel yang memanjang, harusnya ini partikel yang tidak kita harapkan, tetapi proses shifting dia akan tersaring. Kenapa? Karena dia hanya akan melewati berdasarkan diameter terpendeknya. Gitu. Kemudian yang ketiga, ada kecenderungan partikel-partikel kopi itu, partikel yang halus dia akan cenderung menempel di badan partikel-partikel yang kasar. Jadi sebenarnya partikel halus ini harusnya kita mau terlewati dari proses shifting kita, terkadang bisa nggak terlewat karena adanya gaya statis seperti ini. Kemudian juga keempat, proses shifting itu kan dia ukurannya sangat kecil. Itu benar-benar harus kita bersihkan lubang-lubangnya itu. Jangan sampai ada serbuk-serbuk kopi yang tertinggal karena proses shifting sebelumnya. Kemudian yang kelima, proses shifting ini sangat sulit menurut saya. Kenapa? Karena banyak orang yang sudah ada resep seduhnya, mereka melakukan proses shifting, itu mereka tidak setting ulang resepnya, tidak dilakukan dial in ulang gitu. Padahal kondisi partikel-partikelnya itu sudah berbeda. Jadi menurut saya proses shifting ini sangat tidak praktis untuk kita lakukan. Lalu bagaimana dengan proses break-in, seasoning? Ini ada yang bilang break-in ini mitos gitu. Jadi break-in ini adalah nanti grinder baru, kalau kita sudah pakai, nanti dia
rasanya akan lebih enak. Ternyata proses break-in dan seasoning ini bukan mitos ya. Jadi secara penelitian memang particle size distribution-nya sebuah grinder yang baru dibeli setelah dilakukan pemakaian berapa kali, mungkin 500 gram pada manual grinder atau 1 kilogram atau beberapa kilogram bahkan, itu nanti particle size distribution-nya dia akan lebih baik. Kenapa? Karena bur-bur yang baru keluar dari pabrik itu sebenarnya dia juga ada defek yang terjadi dalam ukuran mikroskopik, tidak terlihat mata. Nah, nanti bur-bur yang defek mikroskopiknya itu dia akan dihaluskan oleh bins-bins kopi kita. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Jadi sebenarnya grinding itu adalah manipulasi fisika untuk mengontrol difusi dan adveksi. Jadi teman-teman mulai sekarang harus kenali grinder teman-teman sampai sifat terdalamnya dan teman-teman sesuaikan resepnya. Jadi orang jangan terlalu terpontang-panting. Oh, si ini pakai ini, si ini pakai ini, si ini pakai ini. Lebih baik teman-teman itu benar-benar kenali grindernya. Nah, kalau misalkan teman-teman baru mau beli grinder, bingung, saya sudah melakukan review singkat beberapa grinder yang cukup ternama, yang populer, yang sering ditemukan, itu saya sudah bandingkan masing-masing karakternya. Oke, saya Dok Hazelnut, sedulah dengan pengetahuan yang dasar yang kuat. Stay nerdy, brew better. Bye-bye.